Ya. Selain daripada kewenangan menuntut, kejaksaan juga punya kewenangan. Kejaksaan juga punya kewenangan membatalkan perkawinan. Itu salah satu kewenangan umum. Membatalkan perkawinan dengan syarat-syarat tertentu. Sudah paham di sini? Baik. Kejaksaan Republik Indonesia bidangnya secara ke bawah. Yang pertama ada bidang pembinaan yang membina seluruh pegawai anggota daripada pegawai Kejaksaan Republik Indonesia internal di dalam yang menangani. Itu pembinaan. Yang kedua ada bidang intelijen. Secara otomatis dalam bidang intelijen ya seperti yang sekarang adik-adik lihat ya, penyuluhan hukum, pengamanan proyek strategis yang ada di negara ini sesuai undang-undang dan perintah presiden. Paham? Lembaga kejaksaan yang diketahui oleh masyarakat yang pemahamannya 40% sekarang tuh masih taunya bahwa kejaksaan sama pengadilan itu sama. Beda. Kalau pengadilan itu yang memutuskan perkara, namanya pengadilan, pejabat negara, hakim. Kalau kejaksaan yang menuntut, jadi kantornya saja beda. Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung. Ada kepolisian negara, ada TNI, Tentara Nasional Indonesia. Itu kalau dijajarkan ke bawah vertikal, langsung di bawah presiden atau pejabat tinggi negara yang diberi kewenangan setingkat menteri. Sudah paham sampai di sini? Silakan dicatat, gak apa-apa. Selain bidang intelijen, kejaksaan juga ada bidang tindak pidana umum. Jadi bidangnya masing-masing. Yang menangani pembunuhan, contoh pemerkosaan, penculikan, pencurian, narkoba, segala jenisnya, psikotropika, kecelakaan lalu lintas dari kepolisian pasti akan masuk di tindak pidana umum. Sudah paham? Diolah di situ berkas dari kepolisian maka akan dilimpahkan ke pengadilan melalui undang-undang. Atau kalau di kita masuknya di Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia 518. Sesuai pasal yang diterapkan di situ. Setelah bidang tindak pidana umum, ada bidang tindak pidana khusus yang menangani khusus satu aja, yaitu korupsi itu menguntungkan diri sendiri, memperkaya diri sendiri, merugikan negara. Makanya sekarang pemahamannya jangan coba-coba korupsi. Kenapa saya pakai bahasa dasar ini? Supaya kalian semua cepat tahu. Suruh beli kue, uangnya 10.000, harganya 4.000, dikasih kembali 5.000. 1.000-nya kemana? Saudara yang ngomong sendiri, iki lho regane 5.000. 1.000-nya kemana? Di korupsi. Kalaupun CCTV nggak ada, tidak ada yang lihat, tapi Tuhan lihat, Gusti Allah tahu. Tapi sekarang zamannya sudah beda. Ini saya kasih contoh kecil-kecil dulu ya. Itu namanya korupsi. Apalagi sekarang triliunan. Ya. Yang terbaru adalah Kementerian Kominfo. Tahu berapa kerugian negara? 8 triliun. Bisa dapat 10 pesawat tempur canggih. Atau bisa beli sebagian kota Mojokerto ini. Globalnya. 8 triliun. Dikorupsi. Uangnya siapa? Nah itu. Yang kelima, ada bidang perdata dan tata usaha negara. Bidang perdata dan tata usaha, tugas pokok dan fungsinya adalah menangani perdata, kayak contohnya sengketa untuk dan atas nama
mewakili lembaga mana, pemerintah kota. Jaksa di sini kalau sudah masuk bidang perdata menjadi jaksa pengacara negara atau JPN. Jadi kejaksaan itu ada pengacaranya sendiri, mewakili untuk dan atas nama SMA Negeri 3. Dalam hal ini kuasa 1, misalnya ada sengketa tanah di sudut sana, di samping sini, untuk dan atas nama mewakili kuasa. Nanti kalau adik-adik semua sekolah di Fakultas Hukum pasti akan tahu ini. Yang berikutnya ada bidang barang bukti. Ini saya bicara yang kejaksaan daerah ya. Barang bukti itu menangani seluruh barang bukti dicatat rapi terkait daripada tindak pidana umum maupun tindak pidana korupsi. Barang buktinya itu sesuai putusan. Kalau putusan hakim dikembalikan kepada yang punya, pemiliknya akan dikembalikan. Misalnya HP-mu dimaling, malingnya sudah disidang, you hadir untuk mengikuti persidangan, HP itu akan dikembalikan kepada yang punya. Tidak pakai ABC setelah putus jerat langsung dikembalikan kepada yang punya. Si malingnya tetap di penjara, paham? Dan itu gratis, nggak ada embel-embel. Baik itu sepeda motor, mobil, ya, bidang barang bukti. Ada bidang barang bukti di dalamnya yang dirampas untuk negara. 1, dirampas untuk negara untuk dimusnahkan atau kembali masuk kepada negara. Kalau uang dimusnahkan tidak mungkin. Mencuri uang, orangnya udah nggak ada, pasti uangnya masuk ke rekening negara dengan proses undang-undang. Masa ada uang dimusnahkan? Nggak mungkin dong. Yang musnahkan nggak tego, belum boten tego. Oke, pasti uang itu masuk kepada rekening negara, khas negara, seperti itu. Yang dimusnahkan tuh biasa sejenis narkotika. Terus ya di dalamnya di situ ada bom dan sebagainya ya. Pakaian-pakaian yang bekas kejahatan, misalnya yang ada darahnya segala macam ya, itu. Kalau sepeda motor tidak mungkin dimusnahkan juga, ya. Dirampas untuk negara, nanti diproses lelang, dijual, uangnya masuk ke kas negara. Jadi kalau adik-adik semua tanya, gimana sih nangkap ini uangnya kemana? Silakan datang ke kejaksaan adik-adik kalau ada studi Bapak atau anak-anak ini mau main ke kejaksaan penasaran, monggo Pak, terbuka. Kalian datang sendiri, bilang aja dari mana. Saya siswa SMA Negeri 3 pengen tahu tentang kejaksaan. Akan saya antar sampai keluar, masuk keluarnya. Kalau ada masuk di kejaksaan, ada orang yang nggak senyum kasih tahu nih, tak sentil nanti. Kejaksaan itu milik kita semua, bukan milik orang kejaksaan, boten. Kejaksaan dibangun oleh uang negara, ya. Siapa tahu yang ada di sini nanti seperti Bu Septi ini, orangnya cantik banget ya. Lihat. Ini Mbak Septi ya. Bisa seperti kita masuk kejaksaan. Mau? Insya Allah ya, yang penting belajar dengan baik. Seperti itu. Silakan datang ke kantor kejaksaan untuk tahu bahwa kejaksaan itu seperti apa. Pemahaman pribadi atau mungkin diurus oleh sekolah, gak ada masalah. Silakan dengan Pak Kepala Sekolah, dengan gurunya ke sana untuk melihat kejaksaan itu seperti apa. Dan insya Allah untuk saat ini rapi, orangnya semua ramah-ramah. Kalau ada yang macam-macam, kasih tahu. Kalau ada tindak pidana, kasih tahu. Seperti itu. Oke? Tadi masuk di perdata, barang bukti. Kalau di provinsi ada pengawasan atau proposnya jaksa. Itu ada. Untuk menindak anggota atau pegawai-pegawai yang nakal di dalam internal kejaksaan. Ada slide ya. Baik. Bapak Kepala Sekolah, adik-adik semua yang saya hormati. Di sini slide-nya bunyinya kenakalan remaja. Sebelum bicara tentang kenakalan remaja, pasti kalian sudah pernah dapat daripada pembelajaran akhlak beranjaknya dewasa dari mulai SD, SMP, sekarang SMA ya. Dari berbagai kelas ya. Kelas 3 sudah out. Nah, sudah out, alhamdulillah. Dia akan lebih ke jenjang yang lebih tinggi. Kita harus belajar apa dulu? Belajar memahami diri sendiri. Ini bunyinya kenakalan remaja. Kalau saya baca slide-nya panjang pasti ini.
Apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak nakal? Nah, yang pertama adalah benahi akhlak dengan belajar syariat Islam. Itu yang beragama Islam. Ada yang beragama lain di sini? Ada? Nah, kalau yang beragama lain belajar sesuai keyakinannya masing-masing untuk membentuk akhlak kita, kepribadian kita. Oh, dalam agama dilarang lah, nggak boleh kayak gini. Kalau dalam Islamnya mengaji, pelajari Al-Quran dan hadis. Setiap hari loh, kalau di rumah, ke sekolah kan orang tua ngajarin. Di sekolah mendapat pembelajaran secara umum. Pasti ada pembelajaran syariatnya juga. Misalnya mulai menggunakan jilbab, belajar sholat, mempedengan diri. Ya. Apalagi, banyak kan dari ajaran, dari orang tua, itu yang harus dipakai. Jadi setiap tindak kejahatan di dalam agama manapun pasti dilarang. Ini saya baru baru undang-undangnya. Kalau prosesnya, jangankan kita memukul membunuh orang secara syariat Islamnya, kita suuzon saja, ngomongin orang saja itu nggak boleh, dosa loh. Entah tingkatannya dosa seperti apa, tapi itu dosa. Salah satu syarat husnul khotimah, kalau orang meninggal itu satu. Syaratnya banyak, ini satu aja. Tidak boleh suuzon. Kalau dalam hatimu masih ada suuzon, wis toh, nggak bakal husnul khotimah. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Itu pembelajaran akidah harus terbentuk dalam diri mulai sejak kalian dilahirkan. Sampai dengan saat ini sudah pasti bisa ngaji semua. Sudah pasti sudah ngerti mana yang jelek, mana yang enggak. Saya tahu tingkat emosional adik-adik ini masih tinggi Pak ya. Karena ngapunten, umurnya juga masih ya lagi seneng-senengnya. Tetapi kalian ketahui, saya kaitkan lagi, negara ini adalah negara hukum. Contoh satu pelanggaran saja. Contoh satu pelanggaran. Kalian naik sepeda motor yang belum cukup umur. Walaupun ada dispen dari kepolisian untuk bawa sepeda motor ke sekolah. Sudah pakai helm, standar motornya lengkap. Masih ditahan misalnya. Di mana kesalahannya? Itu harus tahu. Pakai helm itu bukan takut sama polisi. Helm itu sebuah aturan. Coba kalau kepleset, yang lecet helmnya bukan kepalanya. Jadi pahami dulu, jangan cuma ambil helm pakai enggak. Apa fungsi helm itu apa? Fungsi spion itu apa? Knalpot itu apa fungsinya? Seperti itu. Jadi jangan asal pakai saja enggak ada fungsinya. Diatur dalam standar pabrik seperti itu. Udah knalpot bagus-bagus dibrong lagi kan. Itu anak-anak. Tapi itulah tingkat bagian daripada kenakalan remaja. Kalau kenakal yang biasa-biasa saja nggak ada masalah. Tahu nakal yang biasa-biasa? Main sama teman-teman. Yang satu ngerokok, satu nggak. Jangan diikuti ngerokoknya. Apalagi sampai lari ke kayak double pill, narkotika itu hati-hati. Ancaman langsung masuk 4 tahun penjara siapa yang memiliki, nggak basa-basi, hati-hati, gitu. Jawil teman-temannya, bercanda, sampai lecet, itu bisa tindak pidana, paham? Kalau saya ngeliat sana nggak jadi nanti. Ini pemahaman dasar saja. Apalagi kenakalan remaja. Apalagi dunia malam, itu HP hati-hati. Pakai HP di sini Pak, Bapak. Nah, HP harus tahu fungsinya. HP itu bagus karena bagian dari teknologi, tetapi diambil yang positif. Kalau browsing pelajaran, atau ada pembela-bela di YouTube itu banyak itu.
Jadi kalau ya bisa nyontek di YouTube lah. Kalau kamu nyontek teman kan malu nyontek di YouTube. Tapi nyonteknya di rumah, jangan pembelajaran. Sekarang di sekolah ini kalian tuh sedang menghadapi yang namanya kemampuan dirimu sendiri ditunjukkan untuk masa depanmu. Itu di sekolah. Ya akhlak, yang pembelajaran, segala macam ada di sini. Nanti ketika lulus baru kalian tahu, lapom biar aku gak belajar, aku gak iso ngene-ngene. Jangan sampai penyesalan itu terjadi. Memang penyesalan itu gak ada yang di depan, pasti di belakang. Tapi jangan sampai hal itu terjadi. Belajarlah semampu pikiran dan kemampuanmu di sekolah. Saya dulu bukan anak ranking, tapi saya bisa dapat ranking. Dulu zamannya ranking. Saya pribadi bukan anak ranking, tapi saya dari mulai SD sampai lulus SMA, alhamdulillah lebih banyak rankingnya daripada tidak. Tapi bukan karena kemampuan saya, secara pemikiran saya sendiri itu rendah, tapi karena tiap hari kulino Pak ya. Pasti mampu, kulino lah yang akan membiasakanmu menjadi orang yang mampu. Tahu? Masa 5 tambah 5 dihafal 5 hari nggak hafal. 5 tambah 5, 10, 5 tambah 5. Kalau hari ke-9 masih jawabnya juga 9, berarti pemikirannya nggak mampu. Paham maksudnya? Nah itu, termasuk dalam kenakalan remaja. Setiap hari dikasih tahu Pak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, jangan terlambat. Itu nakal bagian, tapi yang ringan maksudnya. Masih bandel itu bagian dari kenakalan. Masih terlambat ya Pak ya. Jangan merokok, masih itu kenakalan. Kalau dirimu tidak dibentengi dari sekarang untuk mulai berbenah dalam hati sendiri, tidak akan menjadi manusia yang sempurna. Dan memang tidak ada manusia yang sempurna, tetapi lebih baik untuk masa depanmu. Gitu. Siapa bilang sifat tidak bisa dirubah? Saya pribadi tukang marah, suka marah dulu. Suka ganggu orang lah. Tetapi karena saya tahu di Al-Quran itu tidak boleh, saya paksa sendiri untuk ngerem. Ternyata bisa, karena belajar dari syariat, dari Alkitab. Seperti itu. Paham? Mengganggu sampai cewek nangis, cowok-cowok biasalah kayak gitu ya. Tidak boleh. Menyembunyikan misalnya barangnya. Ya kalau si ceweknya terima. Itu bagian dari proses tumbuhnya remaja sampai dewasa seperti itu. Ya, adik-adik semua paham sampai di sini? Pengetahuan kejaksaan sudah tahu? Nah itu tinggal dicatat. Nanti bisa diambil ininya ya, slide-nya. Penyalahgunaan narkoba, penyimpangan seks, pornografi, tawuran. Ada yang suka nonton porno di sini? Jangan ya. Itu sudah dosa, kalian akan difokuskan pemikiranmu menjadi orang yang tidak waras. Hati-hati itu. Tawuran apalagi? Ada yang tawuran di sini, Pak? Jangan sampai kalian keluar di jam-jam tertentu atau bawa senjata tajam, ikut tawurannya gak kena. Ada di sini, tapi itu kalian tidak boleh tahu ya. Di sini ada, sekarang masih terpendam di Polresta itu satu kasus yang memang kalian tidak boleh tahu, kalian tidak boleh bergabung di situ. Yang merugikan aparat penegak hukum Kota Mojokerto. Ya. Dari perguruan-perguruan mana itu tidak boleh. Kalau ikut perguruannya yang baik, tawurannya ini jadi masalah. Paham? Pembekalan diri. Nanti kalau udah di jalan kalian kena sikat teman-temannya, ada luka, jangan sampai ada kematian. Siapa yang rugi? Kecewa orang tua. Dididik dengan baik, karena sebuah kenakalan remaja, kalian bisa rugi di akhirnya. Seperti itu. Sudah paham di sini? Jadi kenakalan remaja itu dibaca dari atas sampai bawah ya gitu-gitu aja. Yang penting pembekalan diri tadi. Pembekalan akhlak buat masa depan ya. Jangan sampai ngikuti hal-hal yang sifatnya negatif. Seperti itu. Kalau masih anak-anak, ya sudah. Mulai bangun tidur, bantu orang tua, berangkat ke sekolah. Dibiasakan, kalau masih ngantuk dibiasakan. Tidur paling enggak 7-8 jam. Ditambah belajar. Sudah ke sekolah, pulang tepat waktu, gak usah mampir sana sini. Kalau beli es pakai plastik boleh lah. Nanti pulang ke rumah. Oke? Paham? Habis sampai di rumah, belajar. Kalau ada pekerjaan yang datangnya dari orang tua atau teman yang positif, belajar.
Entah itu pekerjaan apapun, yang penting kalau bisa menghasilkan uang tidak ada masalah. Kerjanya di rumah atau bantu jualan orang tuanya, atau bagaimana lah yang sifatnya positif. Jangan keluyuran. Kalau main sewaktu-waktu seminggu sekali sama temennya pengen main ke sana tuh nggak ada masalah. Tapi yang saya tak pengen tahu, pengen itu pembentengan dirimu. Jadwalmu sehari-hari sebagai pelajar itu apa? Seperti itu. Semua itu punya tingkat emosional. Semua itu pengen punya cita-cita, keinginan. Tapi kalau dari sekarang tidak bisa menghindari hal-hal seperti ini, jadilah orang-orang yang merugi. Karena orang yang sukses itu bukan orang yang pinter di sekolah, bukan. Orang yang sukses itu bukan orang yang ganteng atau yang cantik. Orang yang sukses itu bukan orang yang pandai ngomong. Orang yang sukses itu orang yang jujur, ikhlas, dan sudah dibekali, dibentengi dirinya itu. Orang yang ikhlas, jujur itu sukses. Baik sukses untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan untuk negara. Kalau proses terjadinya kecurangan itu sudah pasti di mana-mana ada untuk kepentingan pribadi golongan, itu pasti. Tapi yang saya mau sukseslah dengan diri sendiri, dengan belajar dan ikhlas. Ya, kalau sudah ikhlas, sudah jujur, akan mengalahkan ilmu apapun, bahkan ilmu santet jin itu kalah. Bahkan ilmunya jenderal, ilmunya presiden pun kalah dengan ilmu ikhlas dan jujur. Karena apa? Tidak ada obatnya itu. Bagaimana Pak? Tidak ada obatnya. Uang 1.000 sampai di pos sana 1.000, sampai di ujung sana 1.000. Uang 100 di pos sini 100, dikirim ke sana 100, balik lagi 100. Tidak ada potongan. Coba kalau jujur ikhlasnya nggak ada. Ini contoh-contoh aja ya. Kita semacam satu pekerjaan tim. Dari sini 100, pos ke sana bisa saja 95. Sampai sana turun 70, balik ke pos 4-nya 60. Sampai sini sisa 50. Jangan lagi bertanya, iki 50-nya kemana? Jangan. Karena tidak mengemban amanah. Itu di dalam proses kejujuran. Seperti itu. Kalau sudah jujur, hati ikhlas, semua pasti akan terhindar daripada kenakalan remaja. Kenakalan itu sebenarnya bukan remaja aja loh. Kayak kita-kita yang sudah besar aja nakal. Namanya nakal terlambat. Atau dibalik terlambat nakal. Makanya kalau masih muda itu, wes mainlah sepuas-puasnya. Tapi bukan nakal sepuas-puasnya, nggak boleh. Mainlah yang positif, yang baik sepuas-puasnya. Supaya nanti jangan dibilang masa muda tidak bahagia. Silakan ke gunung mana, ke pantai mana, temanku banyak, kamu punya kreatif ini itu, segala terobosan, formula, kreatif apapun tunjukkan. Supaya masa depanmu bahagia, tidak kembali ke belakang. Nom-nomu gak bahagia, masih kayak gini. Banyak saya alami, makanya saya contohkan diri saya pribadi. Ketika ada orang makan ayam, A, B, C, D, saya hanya bilang, dulu udah pernah makan kayak gitu kok. Mobil Memasat bentuknya ini, aku dulu udah pernah naik. Itu kalau dalam ikhlas hatinya, untuk membentuk ikhlas hatinya gini, tidak menyimpan penyakit hati. Apa penyakit hati? Ini dalam syariat ada di sekolah pasti diajarkan. Penyakit hati apa? Iri hati, hasut, dengki, fitnah. Berat itu. Pasti ada yang ngomong, mbaknya cantik banget ya, pasti nih diantaranya. Itu husnuzon. Berpikir yang baik. Nah itu sudah suuzon. Seperti itu. Kenapa saya bawa syariah dalam kenakalan remaja? Tidak cukup untuk ceramah saja, tidak cukup untuk ngomel saja, tapi pembentukan syariatmu harus ada. Paling tidak dari keyakinan agamamu bahwa hal yang negatif itu tidak penting dalam diri. Seperti itu. Kalau kenakalan remaja banyak banget. Di sini juga sudah tertuang. Yang paling trending di masa sekarang yaitu. Dan Kota Mojokerto hati-hati, Bapak Kepala Sekolah, anak-anak semua ya.
60-70% kasus yang ada di kota Mojokerto Pak adalah narkotika Pak. Hati-hati. Narkotika itu menjanjikan. Barang yang sekecil itu bisa ratusan juta kalian dapat. Tapi menjanjikan juga untuk masuk penjara dan kematian. Hati-hati. Pilih mana? Perkembangannya sangat pesat. Kalau ada yang melihat orang menggunakan narkoba atau pakai brong seperti ini contohnya ya, dimanapun laporkan kepada APA. Nanti asapnya sampai itu salah satunya. Sampai kecanduan. Banyak di kota Mojokerto sebagai kota transit kalau saya bilang. Antara Sidoarjo Surabaya, Lamongan Tuban, ya, Jombang Kediri, dan masuk sampai ke Malang, Kota Batu, itu transitnya ada di sini. Hati-hati. Psikotropika itu sangat kejam, merusak badan juga merusak semuanya. Hati-hati ya. Kalau kenakalan-kenakalan yang lain di sini tidak, tapi kalau psikotropika tinggi. Yang kedua kasus adalah penipuan Pak di sini. Paling banyak. Kalau pakai kendaraan segala macam, hasil pinjaman apa segala, kalau bukan punya sendiri hati-hati kalau ya. Kalau dipinjam. Di sini tingkat ini banyak sekali penipuan. Kalau kasus yang lain dapat dihitung jari, tapi kalau narkotika tinggi. Tahu narkotika dan segala jenisnya. Bisa di browsing itu tingkatannya itu. Dan ini langsung 4 tahun penjara, belum dendanya. Nanti begini ada pembelajaran khusus. Kalau kenakalan remaja, kalau nyinggung narkotika biar 3 jam nggak selesai karena banyak tingkatannya ya. Tapi saya ambil secara umum saja, jauhilah daripada hal-hal yang tidak penting. Jauhi hal-hal tidak penting, fokus kalian cukup sekolah, taat kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala, taat kepada kedua orang tua, taat kepada bapak, ibu, guru di sekolah. Itu orang tua kalian juga. Sama. Kalau ada perbedaan nilai tidak ada. Lebih tinggi orang tua saya di rumah, jangan. Sama. Karena ini dalam satu keturunan ya. Nah itu, kalau itu pengabdianmu bagus, berarti akhlakmu bagus, perilakumu bagus, otomatis terhindar daripada kenakalan remaja. Loh, apakah kita selama hidup tidak melewati kenakalan remaja? Iya melewati, tetapi tidak terjerumus ke dalam hal yang lebih parah, yang lebih kacau. Semua pasti melewati kenakalan, tapi ada tingkatannya. Yang paling rendah ada, yang tinggi ada. Masa bergaul sama teman-teman nggak boleh? Dalam pergaulan itu pasti ada sedikit negatif, itu pasti ada, tetapi masih dapat dimaafkan. Jangan tawuran perkara hal yang kecil, apalagi perebutan cewek. Zaman sekarang ya, zaman sekarang seperti itu. Ini aja ya, ini bukan mas, tapi saya tanya, pacaran tuh boleh nggak sih? Pak Guru, pacaran boleh enggak? Dalam ilmu syariatnya itu tidak boleh. Haram hukumnya. Enggak boleh. Paham? Kalau cuma kenal mau nikah, nikahlah, enggak usah pacaran. Paham? Nanti kalau ada pembunuhan dalam kasus penganiayaan, si pacar di penganiayaan, tanggung jawab siapa? Tanggung jawab sendiri. Siapa yang suruh pacaran? Orang dia ketemu gede doang. Kalau mau nikah, nikah langsung lah. Datang ke orang tuanya. Kira-kira begitu. Kalau berteman sih nggak ada masalah. Takutnya terjerumus ke dalam AN. Pacar itu kamus bahasa Indonesia adalah teman. AN itu maksiat. Paham? Jadi kalau pacaran adalah teman maksiat. Paham nggak? Hati-hati. Kalau orang sudah terjerumus ke sana, apalagi diiming-iming, tidak akan kalian jadi orang. Sungguhlah ya, tidak akan kalian jadi. Bahaya ini. Mendingan jadi teman yang biasa, yang senyum-senyum biasa, jalan-jalan biasa. Lek wis jodoh yo pasti ketemu. Gimana pembetan? Jodoh itu nggak kemana-mana. Makanya kalau udah nikah nggak usah kemana-mana. Seperti itu. Ada pertanyaan di sini? Ada pertanyaan? Please. Ada enggak? Ayo. Monggo, jangan takut-takut, tanya aja. Ya, silakan bertanya biar enggak tegang. Ini kalau saya ngomong terus 2 jam pun saya mampu.
Tapi kalau nggak ada interaksi, ayo pertanyaan di rumah, di teman-teman, pas kalian main atau di sekolah, atau kalian lihat kasus-kasus. Monggo, ada yang mau bertanya? Silakan, mungkin kamu menemui kejadian-kejadian di sekitar kalian, bisa dikomunikasikan. Berapa menit? Berapa menit? Atau kamu punya info apa? Nah, info bosku. Pertanyaan tuh pasti ada, tapi bingung mungkin Pak, mau mulai dari mana? Masih belum mencair. Ya. Pertanyaan tuh pasti ada, cuma bingung kan? Mau mulainya dari mana? Monggo, bisa dipikir-pikir. Ayah Nana, enggak apa-apa. Ini bapak kita. Atau kalau anu datang ke kantor ya, saya mau ketemu Pak Ibnu, Bu Septi mau jalan-jalan, pengen tahu tentang hukum ini, nggak apa-apa datang, gratis Pak, kita jamu dengan baik. Bapak Ibu kepala sekolah semua silakan Pak, gratis datang ke sana. Sesuai jurusannya akan kami tunjuk kepada pejabatnya nanti. Nggak ada pertanyaan. Ini yang sebenarnya yang mau bertanya saya kalau gitu. Pak, kalau saya bertanya boleh. Boleh, silakan. Anak-anak saya bertanya nanti setelah saya kalian ya. Ya. Itu loh yang semangat. Bapaknya semangat banget ya. Ya. Pak, mungkin di sekeliling kita ada suatu kejadian yang sifatnya ini berkaitan dengan hukum. Contohlah berkaitan dengan narkoba. Biasanya di teman-teman kita, kawan ngopi, kawan nyangkruk, atau teman keseharian, itu terkadang kan menggunakan ini Pak, menggunakan obat-obatan, ya, sabu, apalah seperti itu. Cuman kita mau bilang apa itu tidak bisa, mau menyampaikan itu pun juga tidak bisa. Kemudian di masyarakat itu kan biasanya kan kita kan silakan tidak apa-apa komunikasikan, dibilangkan ke anak seperti itu, karena itu kan melanggar aturan. Kira-kira jika kita itu memberikan informasi teman kita dekat, kalau menggunakan seperti itu apa langsung ke pihak yang berwajib atau bagaimana? Mungkin antara takut dan tidak takut, jangan-jangan mungkin seperti itu. Apakah nanti jika kita menyampaikan itu ada perlindungan atau bagaimana seperti itu? Mungkin anak-anak pun juga temannya mungkin ada, tapi juga nggak berani ngomong apa maksudnya seperti itu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus. Tahu nggak maksudnya pertanyaan ini? Apa pertanyaan Bapak tadi itu? Nanti dapat hadiah. Ayo. Ya, maju. Atau yang kuat ngomongnya tidak apa-apa. Ya wes. Mancing bener. Melakukan apa? Bebas. Pasalnya, pidananya dalam kitab undang-undang hukum pidananya. Baik Pak, Bapak saya akan jawab pertanyaannya. Kalau dalam KUHP, kitab undang-undang hukum acara pidana, ada namanya perlindungan saksi dan korban Pak. Bapak sebagai pelapor, dalam hal ini ada satu kejadian orang yang sedang ngisap sabu. Orang yang menggunakan sabu dimanapun tempat, kalau tidak mau jadi saksi, tunjukkan saja tempatnya. Bapak lapor ke Barreskrim di kepolisian, lapor ke sana, tempatnya ini loh. Dan Bapak harus titen setiap jam segini atau waktu segini yang bersangkutan ada di sini. Pas lagi ini Bapak ke sana aja langsung digerebek. Takutnya pas digerebek ada bocoran. Kalau jenengan tidak mau jadi saksi boleh tunjukkan biar saksinya dari kepolisian langsung Pak yang menangkap
Itu biasa dari kepolisian menangkap 2-3 orang menjadi saksi. Cukup 2 saksi. Apalagi saksi yang di dalam, jadi bisa 2 atau 5 saksi. Gitu. Kalau misalnya jenengan yang melaporkan tindak pidana lain ke dalam, jenengan juga akan dilindungi. Tidak usah takut. Yang ketiga, ketika jenengan melaporkan tindak pidana korupsinya, jenengan akan tidak diketahui oleh siapapun, walaupun kasusnya disidangkan. Akan dirahasiakan negara sampai mati, Pak. Ada undang-undangnya itu. Ya, Pak ya? Bapak paham ini? Nah, silakan kalau ada kejahatan di mana, kasih tahu. Ya, kasih tahu. Tidak apa-apa demi membangun Kota Mojokerto ini, supaya tingkat kriminalitas, tingkat kejahatan tuh semakin berkurang, bahkan tidak ada lah seperti itu. Untuk pasal apa tadi? Seks bebas. Tanya pasalnya variasi. Ya, di situ ada ayat 1-nya, ada ayat 2-nya, melakukan seks bebas dengan siapa dulu? Ya, di sini punya pasalnya itu di kalangan remaja, itu masuk kenakalan remaja dulu. Sama yang bukan muhrim dalam syariat, atau yang bukan istri, yang bukan suami. Apalagi yang kepada remaja. Di sini bunyinya melakukan seks bebas, bukan seks bebas kalau dalam undang-undangnya ya, bukan seks bebas, melakukan misalnya pencabulan, ya kan? Di bawah umur, atau kepada orang yang sudah menikah, atau dia sama-sama. Pasalnya variasi ya banyak. Seperti itu, tergantung melakukannya kepada siapa. Sama-sama pacare. Sama pacar. Ini hal Ya enggak apa-apa kamu bilang. Ya bilang. Kalau pasal pasti ada, tapi pasal itu menjadi satu, ayatnya yang berbeda, paham? Bukan pasalnya yang yang kepada seks bebas kepada temen-temennya itu, enggak, ayatnya yang berbeda kepada siapa dulu. Seperti contohnya di pasal 351, ayat 1-nya itu ringan, ayat 2-nya luka-luka, ayat 3-nya mengakibatkan kematian. Tapi kematian tersebut pada pasal 351, penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, ya, belum tentu dihasilkan daripada sebuah penganiayaan. Seperti juga pada korban-korban pornografi ini kan, bukan diakibatkan dari sebuah seks, bebasnya bisa karena ada kecelakaannya. Makanya dilihat pasalnya baik-baik itu. Kalau dalam pasal 351-nya, kita contohkan penganiayaan dulu ya. Ada yang paling ringan, ada yang sedang, ada yang berat, ada yang kehilangan satu pekerjaan akibat daripada sebuah penganiayaan, dan yang terakhir adalah mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Gini. Ada pelajaran khusus sebenarnya untuk seks bebas ya, ada gitu. Jadi saya contohkan yang lain saja, paham? Seperti itu. Yang penting hindari daripada hal-hal yang negatif, daripada kenakalan remaja. Sudah paham di sini? Nah, seperti itu. Ada pelajaran khusus nanti. Ada pertanyaan lain? Satu lagi? Ya, silakan. Ya. Apa? Tawuran? Mati? Junto 55 170 terus? Oh ya. Jadi ini kenakalan remaja tapi tingkatannya tinggi sampai melakukan tawuran ya, sampai mengakibatkan
hilangnya nyawa orang lain. Gini deh ya, tak kasih tahu semua. Makanya hindari hal seperti itu. Nanti ini kalau sudah diproses di kejaksaan, di kepolisian, di kejaksaan akan dipisah lagi sesuai dengan ayatnya. Ada yang cuma nyekel, ada yang ngantemi, ada yang bunuh, ada yang ngepruk kepalanya. Ya seperti seks tadi itu. Pasalnya beda-beda. Ayatnya yang berbeda, pasalnya tetap menyatu. Seperti yang tadi pengeroyokan itu melakukan secara bersama-sama sampai menghilangkan nyawa orang lain. Hati-hati. Jadi kalau diprosesnya, kalau mengibatkan hukumannya di atas 5 tahun deh ya. Kalau cuma penganiayaan ya paling 6 bulan, 7 bulan, tapi di penjara. 1 hari itu serasa setahun. Ada yang mau di penjara, enak di penjara, pagi makan, siang makan, malam makan, sambil sholat tidur, besok ketemu lagi pagi makan, siang makan. Nah, di dalam ada seperti, jadi itu prosesnya berbeda, ya. Itu tadi Pak, ngapunten, nyambung dari anak. Itu kalau pelakunya itu di bawah umur masih mungkin 10 tahun. Kalau pelakunya di bawah umur, maksudnya ini gimana sih hukumnya ya? Hukumnya sepertiga, tidak seperti orang dewasa. Dan sidangnya juga aparat penegak hukumnya tidak menggunakan baju dinas. Ini saya ngomong yang bahasa umum aja, tidak menggunakan baju dinas. Harus menggunakan, kalau ini harus dilepas semua, menggunakan baju biasa. Si anak dirayu supaya ngomongnya jujur, kejadiannya apa. Proses persidangannya dari mulai awal penanganannya harus didampingi. Ada pendampingnya nanti buat anak-anak. Prosesnya didampingi sampai nanti supaya tidak trauma. Sampai di pengadilan juga harus didampingi. Paham? Persidangannya nggak boleh pakai toga, tahu toga yang ada dasinya putih besar. Nah, itu nggak boleh pakai itu. Bertanyanya harus hati-hati. Hukumannya tidak sama dengan hukuman orang dewasa. Paham? Nah, makanya nanti kalau untuk berkelanjutan kalian sekolah di fakultas hukum atau fakultas yang lain ada pengantar-pengantar ilmu hukum lah, pasti akan memahami ya. Makanya untuk lebih ininya karena waktunya juga bisa lah datang ke kejaksaan. Ayo, siapa yang mau datang kapan? Nah, atau kelompok ini, biar lebih lebih khusus. Kalau bagian yang pertanyaan tadi mengenai seks, ada bidangnya. Mengenai apa tadi? Tawuran, ada bidangnya orangnya. Oh ini hukumnya kayak gini. Tanya semua di situ bisa. Paham? Nah, monggo terbuka. Kalau ada yang nggak senyum, awas tak jewer. Gitu. Baik, kurang lebih hampir 1 jam. Kiranya sampai di sini dulu. Penjualan hukum dari Kejaksaan Kota Mojokerto, mohon maaf atas segala kekurangan ya. Kalau ada baiknya silakan disimpan, kalau kurang puas silakan datang, terbuka kantornya ya. Jadi hukum itu sabar, saya tambahkan dulu ya, APH itu Kejaksaan Kepolisian, BNN ada di Pralon, ditahannya di LP, Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B, ada di mana? Jalan Pemuda ya. Itu aparat penegak hukum. Bisa datang ke sana. Tapi ini khusus kejaksaan, silakan terbuka. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah, siswa dan siswi, belajar yang baik, hindari daripada kenakalan remaja, tetap taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, taat kepada orang tua, taat kepada bapak dan ibu guru, dan berbaktilah kepada diri sendiri, kepada keluarga, bangsa, dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.